Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, guys, the TOEFL preparations class yang belajar dengan Mr. Yudi dan saya pada hari Senin dan hari Rabu. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita yang terakhir dari kesemua urutan pembelajaran TOEFL preparation yang diadakan oleh Pusat Bahasa. Ini adalah materi terakhirnya. Materi terakhir itu adalah listening part B dan listening part C. Nah, namun saya mau review sedikit dulu tentang listening part A sehingga tahu bedanya kapan yang mana yang soal part B, yang mana yang soal part C. Nah, listening part A kita mesti ingat lagi ya, 3 trik jitu kita adalah focus on the second line, yang kedua adalah find the synonym, yang ketiga adalah avoid similar sound. Konten yang dibawa oleh second speaker itu juga telah kita pelajari mulai dari skill 4, yaitu skill 4 adalah draw conclusion about who, what, and where. Kemudian skill 5, listen for negative expression. Yang ke-6, listen for double negative expression. Skill 7, listen for almost negative expression. Skill 8, listen for negative with comparative. Skill 9, listen for wishes. Skill 10, listen for untrue condition. Skill 11, listen for 2 and 3 part verbs, almost negative expression, and listen for idiom. Nah, semua yang kita pelajari dari yang mulai skill 4 itu sampai skill 12 adalah konten yang atau isi yang akan banyak dibawa oleh second speaker pada TOEFL listening part A. Nah, bagaimana menjawabnya? Tetap kita fokus kepada second line, kemudian kita cari sinonimnya kalau mau cari yang sinonim, dan sinonim inilah, konten inilah yang namanya sinonim yang akan kita cari pada opsi A, B, C, D. Nah, tentu setiap materi itu ada cara menjawabnya, ya kan? Nah, itu yang dilatihkan. Itu yang sering dilatihkan terus. Nah, kalau nggak bisa, kalau punya kendala, kita pada saat mengerjakan si listening ini ketika tes, nah jangan khawatir, kita pakaikan trik yang ketiga, yaitu avoid similar sound. Di part A ini kita malah tidak memilih bunyi yang kita dengarkan di dalam percakapan, apalagi yang diucapkan oleh second speaker itu. Namun ini bukan kata ya, tapi bunyi ceh, bunyi sh, bunyi dalam bahasa. Itu yang kita avoid, kita hindari, kita pilih bunyi yang berbeda dari yang tadi kita dengar di percakapan. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam part B dan part C. Saya sebenarnya sudah menjelaskan juga di awal ya, pada awal kita masuk ke listening skill 1, skill 2, dan skill 3. Kan ada video introduction-nya. Nah, di sana juga sudah saya jelaskan secara detail juga. Tadi review itu untuk mengingatkan kembali. Nah, sekarang baru kita masuk ke part B dan part C. Jika di part A itu hanya 2 orang bercakap-cakap, man atau woman, lalu muncul pertanyaan. Lalu kita jawab. Kita fokus ke second speaker, kita cari sinonim, kita avoid similar sound. Berhati-hati dengan konten yang dibawa oleh second speaker itu. Bagaimana dengan part B dan part C? Oke, kita mulai nih materinya. Di part B dan part C, kita ini nggak dihadapkan lagi kepada percakapan yang A, B, pertanyaan. A, B, pertanyaan. Bukan begitu lagi. Tapi kita dihadapkan ke level yang sedikit lebih menantang kita mendengarkan lebih panjang percakapannya. Nah, yang mana yang lebih panjang percakapannya itu kita kenal dengan part B, longer conversation. Lebih panjang percakapannya dari yang didengarkan di part A. Yang 30 soal pertama itu. Longer conversation, lebih panjang percakapannya. Right, biasanya ada berapa soal untuk si part B ini? Nah, soal untuk part B itu
ada mungkin 2 gitu, percakapan panjangnya ada 2, dan masing-masing percakapan itu nih saya bikinkan 2 di sini, ada 2, masing-masingnya memiliki beberapa soal, ada soal. Jadi kita harus mendengar full nih, agak sedikit full yang kita dengarkan. Ada 2 long conversation, masing-masing percakapan itu akan diikuti oleh beberapa soal, right? Nah, topiknya apa yang dibicarakan pada longer conversation itu biasanya adalah tentang school life, tentu school life di Amerika, ya, atau topik-topik yang lain tentang berita yang lagi hits di Amerika. Ya, ini karena ini produk Amerika TOEFL ya, karena dan semuanya ini akan membahas tentang berita tentang yang ditemukan atau yang sedang hot dibicarakan di Amerika, terutama juga school life, kehidupan perkuliahannya, kehidupan tugasnya, dan kehidupan sosial sebagai mahasiswa. Itu sering sekali dibahas pada part B ini, right? Dan pada part C kita lihat lagi bedanya dengan si part B. Nah, di part C ini, kalau part B ya kan masih conversation, berarti masih ada 2 orang nih. Namanya juga conversation. Kalau conversation berarti masih ada 2 orang yang bercakap-cakap, namun percakapannya lebih panjang daripada yang ada di part A, listening. Kalau di part C, ini tidak lagi berbentuk percakapan. Tidak ada percakapan si A disambung si B disambung si C. No, nggak ada lagi percakapan. Yang ada apa? Talk. Yang ada di sini adalah talk. Talk itu ya seperti perkuliahan gitu. Dosen di depan lalu dia ngomong tanpa ada sanggahan. Durasinya berapa kira-kira? Durasinya itu kisaran berapa ya? Saya juga ragu nih. Tidak sampai 1 menit, 90 detik gitu. 60 sampai 90 detik. Ini akan akan kita dengarkan pembicaraannya tentang apa, right? Dikenal juga talk itu dengan monolog. Tahu kan monolog, orang bicara sendiri lalu kita akan serap informasi yang dia berikan. Topik untuk di part C ini sebenarnya nggak jauh beda dengan topik yang ada pada part B. Tetap tentang school life atau news, tentu di Amerika ya. Dan yang paling sering diperdengarkan untuk TOEFL test itu adalah tentang sebuah perkuliahan. Misalnya seorang dosen biologi sedang memulai perkuliahan di awal semester, atau tentang seorang asisten satu mata pelajaran tentang memberikan pengarahan tentang perkuliahan apa yang diambil ini, atau tentang seorang dosen astronomi yang memberikan perkuliahan, atau tentang di radio juga bisa tuh ada sebuah seminar singkat begitu ya, lalu kita diperdengarkan selama 60 sampai 90 detik dan kita serap informasinya apa. Nah, karena ini lebih dari 2 orang dan 2 orangnya ini tanya jawab itu ya. Kalau di part A dia kan tanya jawab, lebih dari 1 bertanya 1 jawab, ditanya lagi, dijawab lagi, dijelaskan lagi begitu ya. Ini akan sedikit menantang kita menangkap informasinya. Dan begitu juga part C, kan banyak yang dia jelaskan selama 90 detik atau 60 detik, itu banyak yang akan kita serap di sana. Nah, di part B dan part C tentang teorinya ini, saya akan memberikan informasi bagaimana menyiasati sehingga yang terasa menantang ini, mungkin dalam tanda kutip sebagian bilang ini yang lebih sulitnya, tapi saya lebih senang memakai kata menantang. Yang lebih menantang ini terselesaikan dengan sangat mudah, sangat tidak rumit begitu. Kalau yang sulit kan rumit biasanya. Kalau menantang ini dengan gampang kita bisa selesaikan. Ini masih di luar kita bisa menangkapnya dengan baik atau tidak ya. Kalau masalah saya nggak bisa miss gitu, dari saya selalu highlight dari awal, solusi mendengarkan adalah banyak mendengarkan. Jadi sebelum tes banyak mendengarkan yang berbahasa Inggris sehingga enak. Kita paham atau tidak, kalau kita mendengarkan dengan baik yang dikatakan oleh part B,
ini selama percakapan itu, atau mungkin yang dikatakan oleh part C selama percakapan itu, kita bisa menjawabnya insya Allah. Nah, apa triknya? Nih, saya akan berikan triknya. Nah, silakan dibuka halaman 172. On page 172 dan 173 sampai 172 sampai 177. Bagi yang ada buku di buku ya. Kalau yang tidak ada buku kan saya sudah upload ini materinya di Google Classroom, silahkan itu dipahami dan di sama-sama kita pahami dan nanti kita kerjakan latihannya. Oke? Nah, sudah dibuka bukunya halaman 172 sampai dengan 177. Itu adalah pegangan kita pada hari ini ya. Nah, kita mulai memahaminya, bagaimana part B dan part C ini kita selesaikan dengan tenang, nyaman dan tidak sakit kepala kita setelah keluar dari TOEFL test itu. Oke. Secara general, dengarkan baik-baik ya. Secara general, part A dan part B ini memiliki proses mencari jawaban yang sama. Oke, part B dan part C ini memiliki proses pencaharian jawaban yang sama. Kita ada sedikit strategi dan strateginya part B dan part C ini sama. Right. Miss, bagaimana kita mengetahui ini adalah soal part B? Mungkin ada yang masih minim informasi tentang ini. Gimana kita tahu nih? Soal ini adalah soal part B. Jangan khawatir. Nanti setelah kita selesai dengan part A, si narator yang ngomong di listening itu akan menyuruh kita stop di part A. Kita akan lanjut ke part B. Nah, karena kita sudah tahu part B, instruksi dan contoh yang diberikan di listening itu nggak usah lagi kita dengarkan. Kita fokus kepada opsi-opsi yang ada di lembarannya. Oke. Dan bagaimana kita tahu dengan itu adalah soal part C, Miss? Nanti setelah selesai part B, kita akan disuruh stop mengerjakan part B, dan nanti kita akan disuruh siap-siap masuk mengerjakan part C. Right? Karena kita sudah tahu nih part C ini adalah seperti ini, contoh dan instruksi bisa kita abaikan. Sementara contoh dan instruksi itu diperdengarkan pada listening, kita fokus kepada melihat si jawaban, opsi-opsi yang ada di halaman selanjutnya. Nah, itu dia. Oke, nggak usah khawatir. Ini soal part B atau part C atau part A. Ada instruksinya, right? Jangan khawatir tentang itu. Nah, tadi saya bilang kan si dua ini sama ya, sama proses pencahariannya. Yap, betul sekali. Jadi di part B dan part C ini kita akan mengenal yang namanya before listening, atau sebelum kita mendengarkan si percakapan ini mesti ngapain kita. Nah, akan saya berikan informasinya di sini. Lalu kita akan mengenal istilah while listening. Ketika kita mendengarkan percakapan atau talk-nya itu, apa yang mesti kita lakukan? Nah, di sini akan saya berikan informasi tentang itu agar part B dan part C dijawab dengan sangat tenang oleh setiap yang mengambil ujian TOEFL. Right. Nah, tadi saya bilang ada berapa? Ada yang harus kita pahami before listening, sebelum mendengarkannya, dan kita mesti tahu apa yang kita lakukan saat kita mendengarkan si percakapan itu. Saya mulai dari awal. Yang pertama, saya mulai dengan before listening. Jadi, ketika part B dan part C itu dimulai, terutama pada saat contoh sama instruksi itu diberikan gitu ya, karena kita sudah tahu, nggak usah lagi kita fokus mendengarkan pula, kan buang-buang waktu. Nah, apa yang mesti kita fokus? Kan kita balik ke bentuk opsi nomor 1 kan ada A, B, C, D, nomor 2 A, B, C, D, nomor 3 A, B, C, D, begitu ya, fokus ke sana. Nah, untuk apa? Ini kita lakukan adalah untuk mengantisipasi topik yang akan diperdengarkan ke kita. Ini membuat kita siap nih mendengarkan. Paling tidak kita sedikit tahu, oh ini bakalan tentang ini nih. Dengan cara apa? Dengan cara melihat nomor 1 nih, misalnya kan begini nih, nomor 1, in the airport, in the library, dormitory, travel agent. Nah,
Kira-kira topiknya tentang apa nih? Topik general. Kalau membawa airport, library, dormitory, tentang perjalanan barangkali, ya kan? Jadi di kepala kita sudah ada nih, oh ini tentang perjalanan. Mungkin perjalanan seorang mahasiswa mengikuti seminar. Jadi udah mulai ada kosakata-kosakata yang selama ini kita dengarkan terkumpul nih. Percaya deh seperti itu, membuat kita rileks jadinya, ya, untuk mengantisipasi topiknya apa. Setelah gimana nih melihat si topik ini, antisipasinya gimana begitu? Kan saya bilang tadi satu questions, a long conversation itu akan berikuti beberapa soal, ya kan? Diikuti oleh beberapa soal. Coba lihat nomor soal, ya, lihat nomor soal pada opsi itu. Kira-kira mengacu pada topik yang sama. Ini kan sebelum diperdengarkan kepada kita listeningnya, audionya. Kita lihat nomor 1 dengan opsi ABCD, nomor 2 dengan opsi ABCD, nomor 3 dengan opsi ABCD, nomor 4 dengan opsi ABCD, atau mungkin sampai nomor 5 dengan opsi ABCD untuk percakapan yang pertama. Coba dilihat baik-baik gitu ya, dibaca secara singkat, sama enggak topiknya kira-kira. Nah, begitu membuat kita siap mendengarkan audionya. Nah, setelah itu, setelah si instruksi dan contoh selesai diberikan oleh si kaset atau CD-nya itu, dia akan bilang seperti ini, talk 1. Lalu ini adalah percakapan tentang 2 orang mahasiswa, nomor 1 sampai 5. Nih baru muncul nih, dia akan berikan juga ini satu percakapan untuk soal nomor berapa saja, dia akan berikan kok itu. Tapi sebelum dia berikan itu, kita yang mengantisipasi diri kita, nomor 1 sampai 5 nih udah tahu aja kita sebelum si naratornya di audio itu menjelaskan, sehingga kita lebih siap lagi menghadapi percakapan yang akan kita dengarkan. Oke, nah itu dia anticipate the topic namanya. Kita mesti siap-siap nih topiknya ini dengan melihat apa? Opsi jawaban itu nomor 1 sampai 5 lah paling tidak di awal ya, yang nomor 1 sampai 5-nya. Lalu ini tentang ini nih. Nah, ketika kita akan mendengarkan, akan dijelaskan juga oleh si naratornya, lalu kita siap-siap, lebih siap lagi mendengarkan percakapannya. Nah, before listening itu, sebelum listening itu, selain anticipate the topic, kita mesti juga nih melakukan aktivitas anticipate the questions. Anticipate the questions. Kita wanti-wanti terhadap percakapannya yang akan muncul kira-kira apa. Di skill sebelumnya kan udah belajar ya, skill 4. When, who, what gitu ya. Nah, ini sama dengan itu. Kita anticipate pertanyaannya, bagaimana caranya? Dengan melihat option yang ada di buku soal kita. Nah, gimana nih? Kan ada soal, misalnya ini adalah soal nomor 31, misalnya begitu ya, nomor 31. Kan ada ini nih, in the airport. Bagaimana proses mengantisipate questions ya? In the library, in the dormitory, in the travel agent's office. Karena kan sudah belajar itu when, who, what, which. Kira-kira ini nanti pertanyaannya apa? Diawali dengan when kah, what kah, which kah, atau who kah? Jawabannya adalah in the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agents. Yes, good. Nanti kita akan nih barangkali mendengarkan percakapan yang diawali dengan when. Right? Bisa dipahami sejauh ini? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini yang dilakukan yang saya jelaskan tadi itu ya. Nah, sebelum mendengarkan kita siap-siap, sebelum audionya diperdengarkan ke kita, sebelum kita mendengarkan audionya. Kan udah dibilang tuh pertanyaan ini untuk nomor 31 sampai 34. Nah, habislah proses before listening. Kita masuk ke proses yang kedua, while listening. While listening. Nah kita ada pula prosesnya. Ingat-ingat ya yang tadi itu before listening, prosesnya apa? Anticipate the topic dengan cara apa?
melihat beberapa nomor di awal, yes. Yang kedua, anticipate the questions dengan cara apa? Melihat per opsi nomor, lihat opsinya, kira-kira pertanyaannya ini akan apa. Oke, sekarang while listening. Alright, jadi saat kita mendengarkan audio itu, apa yang mesti kita lakukan? Nah, di saat audio mulai diperdengarkan ke kita, nah narator ini akan menyampaikan bahwa long talk atau monolognya itu akan dimulai. Nah, ini diberikan juga informasi nih untuk nomor berapa sampai nomor berapa. Jadi jangan khawatir lewat gitu atau khawatir kurang gitu ya. No, di notice aja, dikasih tanda sedikit nanti dihapus lagi juga nggak apa-apa. Oke. Nah, pada saat mendengarkan itu ada beberapa kategori sih kriteria orang. Kalau saya pribadi cenderung untuk fokus mendengarkan. Kadang-kadang ya tutup mata, fokus saja mendengarkan lalu jawab. Ada orang yang seperti itu. Atau ada orang yang dia membaca opsi, ya, membaca opsi sambil mendengarkan audio yang diperdengarkan ke dia. Nah, yang mana yang paling baik untuk memulai ini? Tentu yang orang yang pertama itu sudah memiliki vocabulary yang sangat banyak begitu ya, dan memang sering mendengarkan yang percakapan yang bahasa Inggris, sangat banyak vocabulary-nya begitu. Biasanya teman saya ada yang begitu, dia tutup aja mata lalu dia lihat soal langsung saya jawab. Nah, kalau saya lebih cenderung ke seperti itu jika audionya gampang. Kalau audionya agak rumit bagi saya atau topiknya tidak saya senangi atau kurang saya pahami, saya cenderung ke yang kedua. Saya dengarkan audionya, lalu saya lihat opsi di buku soal yang kita pegang. Nah, ini bermanfaat sekali. Kenapa? Karena, nah kita masuk satu-satu dulu. Di while listening itu, pada saat kita mendengarkan itu, tadi kan sudah anticipate the topic kita ya. Sekarang kita determine the topic. Kan udah dia dengarkan, diperdengarkan ke kita sehingga kita tahu ini topiknya adalah tentang ini. Kalau tadi anticipate saja mengira-ngira, kalau sekarang nih baru kita tentukan, oh topiknya adalah ini. Oh, ini topiknya. Ya, kalau tadi kan masih mengira-ngira tuh di before listening. Kalau ini, oh ini adalah topiknya. Kan kita udah siap juga menerima. Mungkin tebakan kita benar, atau mungkin meleset sedikit, karena nggak akan mungkin sama persis. Oke? Nah, misalnya di percakapan akan ada begini. Kita akan mendengarkan. You can't believe what I just got. I bet you got that new car you have always wanted. Now, how in the world did you figure that out? Nah, ketika kita mendengarkan itu, ingat ya, ini percakapan dibicarakan oleh native. Jadi latihannya bagaimana? Banyak juga mendengarkan native ngomong berbahasa Inggris. You can't believe what I just got. I bet you got that new car you have always wanted. Now, how in the world did you figure that out? Oke, kita mesti pikir nih di awal-awal ini mendengarkan kalimat yang dia ucapkan ini berarti tentang apa? Yes, tentang car that the man just got. Nah, kesimpulan singkat begini setelah kita mendengarkan si percakapan itu. Ini langkah yang pertama. Anticipate, dilanjutkan dengan tentukan, oh ini adalah topiknya. Nah, kemudian sembari kita mendengarkan ini juga ya, while listening ini, yang pertama kan determine the topic, yang kedua kita mesti bisa mengambil kesimpulan, karena pertanyaan yang akan muncul nanti di setelah percakapan itu nggak akan jauh, nggak akan lepas dari yang namanya who, what, when, where. Mungkin yang lainnya ada apa? How. Nah, ini juga bisa muncul nih. How, bisa how many, ya kan, bisa how much, bisa who, what, when, where, how, why. Nah, juga bisa muncul dari 5W1H itu adalah
adalah hal yang pertanyaan yang sering memang itu yang diberikan nanti setelah percakapan diperdengarkan. So, cara kita adalah kita mengambil kesimpulan penting dengan apa? Menotis pertanyaan ini. Who, berarti kita mesti ingat, mesti mendengarkan baik-baik kalau percakapannya ini kira-kira siapa yang ngomong. Oke, kalau what ini bisa mungkin apa yang dia lakukan, apa yang dia, pokoknya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lihat, tergantung topiknya apa. Kemudian when, exactly tentang waktu-waktu yang dibicarakan di topik. Oke, atau where, tentang tempat-tempat yang dibicarakan di topik. Notice itu. How, tentang waktu juga. Kalau misalnya tentang buku, how many books, ya, angka atau takaran yang mesti kita dengarkan nanti di percakapan itu. Ini yang dinamakan dengan draw conclusion about who, what, when, where, how many, how much, atau why. Jadi nggak fokus ke mentranslatekan pertanyaan si listening. No, ambil kesimpulan. Kan ini sama aja kayak kita dengarkan teman-teman kita ya ngomong sama kita begitu. Kita notice namanya lalu kita bisa merespon dengan langsung atau bisa kita simpulkan kembali nantinya yang dibicarakan oleh teman kita itu. Ini sama juga sebenarnya, cuma dia dalam bahasa Inggris. Oke. Right. Misalnya begini nih. Di percakapan kita mendengarkan seperti ini. Saya bacakan ulang ya. Yang sebelah sini. Man-nya bilang, "Why do you have so much books? I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book." Ingat, ini conversation-nya hanya sekali. Jadi memang jeli sekali telinga kita mendengarkan informasi yang dia berikan. Right. Why do you have so many books? I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Dengan fokus mendengarkan itu, kita mesti notice who, siapa yang ngomong. Where, di mana nih? What course, apa nih? Course-nya. Kalau jawaban dari who, berarti apa? Siapa kan? Who is probably talking. Mungkin students nanti di opsinya, atau librarian di opsinya. Where are they? Karena masalah buku. Ada juga kata-kata my paper, circulation days. Berarti ini di library. What course are they discussing? Paper for George Washington. Ini kan masih kelihatan gampang karena nampak percakapannya, ya. Sekarang kita nggak ada nih transkrip percakapannya. Yang ada hanya audio dan opsi-opsi yang mesti kita pilih. Jadi ini cara yang kedua untuk membuat kita relax ketika part B dan part C ini. Kita mesti pandai ngapain? Draw the conclusion about who, what, when, where, how many, or why. Right? Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Di while listening. Yang pertama tadi apa? Determine the topic. Oke, saya tulis di sini. Yang pertama itu tadi determine the topic. Yang kedua tadi adalah draw conclusion, ya. Yang ketiga, ini pada saat kita mendengarkan itu, kita mesti listen for answers in order. Nah, ini yang membuat bagian B dan bagian C ini terasa rileks kita mengerjakannya. Kenapa? Percakapannya itu akan dimulai dari sini. Saya highlight ya. Tunggu, saya petakin. Kan dari sini mulai sampai bawah sini ya. Sampai sini. Oke, nah percakapannya begini. I can help you, dibaca juga ya sama-sama ya. Can I help you? I'm interested in opening an account. Naratornya, well, you have several different types of account. Checking account, saving account, money market account, time deposit accounts. Woman-nya bilang, it's a checking account that I am interested in.
man-nya bilang, I can help you with that. First, you have to fill out a form and then I need to see some identification. That's about all there is to it. Naratornya bilang, that sounds easy enough, thanks for your help. Right? Okay. Di part A, saya compare nih, saya bikin perbandingan. Pada part A, listening part A, kita kan menghindari part A, kita kan menghindari bunyi yang sama ya. Oke. Bunyi yang sama. Nah, kita hindari sekali, kita hindari betul jika dia pada part A. Pada part B, pada part B dan part C, kita menangkap bunyi yang sama. Kita menangkap bunyi yang sama. Terlihat nggak bedanya? Di part B ya dan di part C kita menangkap bunyi yang sama. Bisa juga dibilang dengan menangkap kata yang sama. Kata juga bisa. Namun berhati-hati nih, ini kata kan banyak sekali sinonimnya. Berhati-hati dengan sinonim. Jadi enggak kata itu muncul lalu kita tangkap begitu ya, perhatikan juga sinonimnya. Mana tahu nanti di opsi A, B, C, D sinonimnya yang ada. Oke, dipahami ya? Nah, sekarang yang kedua, itu yang pertama. Ini yang pertama yang mesti diantisipasi bahwa di part B dan part C itu kita menangkap bunyi yang sama atau kata yang sama, berhati-hati dengan sinonim. Yang kedua, biasanya si soal, saya beralih ke soal yang sebelah sini nih. Ini kan soal yang pertama untuk teks ini. Right. Yang ini ya, kan soal yang kedua untuk teks ini. Si soal nomor 1 ya akan berada jawabannya pada awal-awal percakapan. Karena dia berurutan biasanya. Nomor 2 agak ke bawah dikit. Di tengah-tengah percakapan misalnya. Nomor 3, 3/4 percakapan. Nomor 4, 4/4 percakapan. Karena ini berurutan dia bikin. Itulah kenapa istilahnya adalah in order. Jawabannya pasti berurutan dengan si soalnya. Soal nomor 1 itu agak awal-awal, enggak di awal sekali ya. Dengarkan baik-baik, pasti di awal-awal akan ada ketemu jawabannya. Nah, lihat opsinya. Oke, saya lanjut. Lihat si opsi A, B, C, D itu ya. Nanti dengarkan kata itu. Kalau mendengarkan kata, kan kita lihat nih, I'm interested in opening account. Well, we have several different types. Kan belum ada di sini nih. Ya, berarti dia baru bahas type of account-nya. Checking account, saving account, money market account, time deposit account. Oke, it's checking account. Alright, udah mulai dong ketemu nih checking account di awal-awal. Nih, checking account. Ya, tandai itu, tandai yang kita dengarkan pada opsi A, B, C, atau D. Di bawahnya, that I'm interested in. I can help you with that. First, you have to fill out a form and then I need to see some identification. Nah, right? That's about all there is to it. Kata-kata apa yang muncul? Identification, ya kan? Tandai itu, tandai. Karena kita dengarkan kata-kata identification. Mungkin juga ada ini juga ya, form gitu. Ini sesuai pemahaman juga ya, si mencarinya begitu. Lihat, nah kira-kira kan tadi kita lihat nih, ini what, mungkin pertanyaannya, ini juga what, jadi dua-duanya adalah what. Berarti aktivitas-aktivitas atau apa yang dia mau, apa yang dia punya, apa yang dia serahkan, nah tentang itu kira-kira. Nah kita tandai dulu, tandai aja, yang mana yang didengarkan tandai. Yang mana yang didengarkan. Kemudian nanti kan ada percakapan, ada soal. Kita akan dengan soal seperti ini.
Setelah selesai percakapannya, what type of account does the woman want? Nah, kita tandai tadi kan, what type of account. Mungkin memori kita ada nih mendengarkan it checking account that I am interested in. Nah, baru tepat ternyata pilihan kita. Ini tergantung lagi tetap pemahaman ya. Pemahaman dan banyaknya kita mendengarkan teks berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, percakapannya soalnya adalah what does the man need for her to show him? What does the man need for her to show him? Jadi paham dulu yang ditanyakan. Tadi apa yang dia minta? Nah, kan kita tahu nih pakai translate juga sedikit. The man need. Apa tadi? I need to see some identification. Berarti what does the man need for her to show him? A piece of identification. Oke, nggak bisa dijelaskan secara detail. Ini harus langsung masuk ke latihan. Kita masuk ke latihan segera. Saya akan berikan audionya. Kita belajar untuk sama-sama menotis kata apa yang muncul dan berhati-hati terhadap sinonim. Urutannya dari awal kita pahami, kita notice, lihat sambil mendengarkan sambil melihat option, dengarkan sambil melihat option, notice atau beri tanda sedikit begitu pada ini right, walaupun nanti jawabannya salah paling enggak kita nggak stres gitu keluar dari ruangan ujian. Oke, setelah ini kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini latihannya ada pada halaman 175. Di sana ada berapa soal ya? Di sana ada sebenarnya 15 soal. Ini berarti dari 15 itu ada 3 long conversation. Saya akan mengerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Nanti silakan lanjutkan nomor 6 sampai dengan nomor 15 ya untuk latihannya. Ini adalah latihan tentang part B, listening TOEFL test part B. Right. Nah, ini yang ada di sini nih, yang saya bikin di sini nomor 1 sampai nomor 5 ya. Di buku kan terlihat sampai halaman 10 tuh. Ya, nah, namun ketika saya lihat nomor 1 dengan opsi find work on campus, work employment office, help student, find job. Nah, ini yang saya lakukan sebelum before listening. Saya antisipasi dari nomor berapakah topiknya sama dan sampai nomor berapakah topiknya sama. Ini masih library nih, ini masih classroom, ini masih kampus, ini masih apartemen, masih kayak ini masih tentang perkampusan ya. More than 10, 20 ini waktunya, every morning waktu juga. A form, berarti kayaknya nih di pikiran saya nih, kalau yang saya pikirkan ya, tentang orang yang mau melakukan sesuatu di kampus. Oke, segitu aja dulu, anticipate the topiknya. Nanti kan dijelaskan juga di audio, ini adalah tentang apa. Oke, nomor 6 coba dilihat, nomor 6 di bukunya itu ya, just before a vacation. Masih sama nggak kira-kira topiknya itu dengan nomor 5? Just after the end of a school semester. Enggak ya. Nah, ini anticipate nomor berapa saja si percakapan ini diperuntukkan. Berarti nomor 1 sampai 5 sama. Pak mungkin sampai nomor 6 karena nomor 6 itu sudah masuk ke enggak ada lagi kata-kata yang terkait dengan end of summer, just after a break from school, after enggak sama lagi. Oke, 1 sampai 5 adalah sama. Right. Selesai proses before listening kita yang pertama. Before listening kita yang kedua, ngapain kita tadi? Antisipasi. Soalnya find work on campus. Kayaknya ini menurut saya adalah what. Nanti akan muncul what untuk ini. Jadi saya mesti berhati-hati tentang aktivitas yang terjadi dalam percakapan. Lalu in the library, in the classroom, in the campus office, in the apartment. Ini pertanyaannya adalah when. Jadi saya mesti hati-hati terhadap tempat. Ngapain aja nih si tempat ini nanti dibicarakan peruntukannya. Nah, nomor 3, no more than, at least, not more. How. Kayaknya di how atau what ya, how lebih tepat deh. Mungkin ya, kita nggak pasti di sini kan, anticipate aja. Nomor 4, every morning, afternoon,
Saya kira ini adalah went. Saya kira. Nomor 5, fill out the form, give her some additional information, tell her some news. Ini barangkali adalah what. Nah, saya mesti antisipasi melihat mendengarkan tentang what, aktivitas barangkali yang sering akan kita fokuskan, when, waktu, how, tentang durasi-durasi yang dibicarakan itu peruntukannya apa, ngapain, atau when, waktu lagi. Jadi saya akan merangkum ini nanti ketika saya mendengarkan percakapannya. Alright, nah kita mulai ke audionya. Saya dengarkan audionya secara utuh dari awal sampai akhir. Nah, di while listening tadi kita ngapain? Alright, kita notice kata yang ada atau bunyi yang ada. Berhati-hati dengan sinonim. Dan yang kedua adalah dengarkan secara berurutan. Nah, lihat mau pakai teknik yang mana? Mendengarkan full lalu jawab boleh, atau mendengarkan sambil melihat opsi juga boleh. Oke, kita mulai audionya, silakan didengarkan. Exercise 22. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Conversation 1. Questions 1 through 5. Oke, dibilangkan di sini ya. 1 katanya, 2, 5. Nah, tebakan saya benar dong. Nah, begitu pula proses before listening itu terjadi untuk soal-soal lainnya pada part B atau part C. Kita anticipate dulu benar atau tidaknya akan diungkapkan juga oleh si naratornya, ya. Listen to the following conversation about a part-time job. Diberikan juga penjelasan tentang apa dia? Part-time job. Tadi topik kita berarti tadi saya bilang bahwa topiknya adalah tentang seorang yang ingin melakukan sesuatu. Ternyata benar tentang part-time job, ada orang atau mahasiswa berarti yang mau part-time job. Nah, bagaimana percakapannya? Apa langkah ketiga kita? Kita dengar sesuai urutannya, tandai. Nanti kita lihat kebenarannya bagaimana. Mulai mendengarkan baik-baik. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills, and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? What does? Nah, pertanyaannya adalah benar ya kita. What does the man want to do? Okay, good. What does the man want to do? Ngapain? Find work on campus, work in the employment office, help students find job, ask for the woman for the questions. Jawabannya adalah alpha. Benar ternyata. Alright. Nah, begitu prosesnya. Ini tetap nggak lepas dari pemahaman kita sedikit banyak tentang mendengarkan atau memahami percakapan ya. Nomor 2 sekarang. Number 2. Where does the conversation probably take place? Where? Oh, salah nih ternyata. Bisa salah, bisa. Ternyata dia pakai where. That's okay, never mind. Right, di mana kira-kira ini? In the library, in a classroom, in a campus office, atau in an apartment? Di mana? Di campus
office. Right, number 3. Number 3. How many hours of work does the man want per week? How many hours? Many hours a week. Oh benar juga ternyata. How many hours a week? Ada berapa tadi? Dengarkan. Dengar nggak? Nah, kalau mau latihan lagi silakan dengar lagi audionya ya. Nah, jawabannya adalah not more than 20. Karena tadi saya dengarkan, saya langsung tandai. Dengarkan, tandai. Benar atau salahnya nanti masalah belakangan, tergantung pertanyaannya. Yang penting saya percaya diri dulu bahwa saya tahu ini jawabannya kira-kira adalah ini. Next. Number 4. When can the man work? Right, benar ya, when. When can the man work? When can the man work? Kapan? Nah, kalau kita dengarkan baik-baik, itu adalah on weekdays. Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? What does the woman tell the man to do tomorrow? What? Oh benar lagi, what? Prediksi saya. Jadi kalau saya fokus ya bisa tangkap nih, tandai-tandai. Kalau salah gimana? Nggak apa-apa, namanya juga proses belajar. Paling nggak kita tahu yang kita lakukan ketika saat listening itu. Jadi pertanyaan tadi adalah what does the woman tell the man to do tomorrow? Apa jawabannya? Jawabannya adalah to phone her tomorrow. Nah, kalau mau mendengarkan lagi lebih detailnya, silakan audionya kan sudah saya input tuh. Nomor 1 sampai 5 sudah kita kerjakan sama-sama. Silakan lanjutkan nomor 6 sampai dengan nomor 15. Nah, ini ada 2 talk lagi. Ini lanjutannya nomor 6 sampai nomor 15 ini aplikasikanlah dengan baik, karena mau pakai cara apa mah terserah, nggak ada tuntutannya harus pakai cara yang seperti ini. Kalau paham aja bisa kita jawabnya. Alright, nah sekarang kita masuk ke latihan yang selanjutnya. Adalah pada exercise 176. Coba buka halaman 176. Itu ada TOEFL exercise 1 part C ya. Kalau tadi itu latihan untuk part C, B, sekarang latihan untuk part C. Nah, part C apa? Masih percakapan? No, tidak lagi percakapan, tapi yang ada pada part C adalah monolog atau talk. Ya, nah perkuliahan dosen menyampaikan sesuatu, begitu. Prosesnya sama, tapi ini nggak lagi bercakap-cakap orangnya. Nah, kita mulai dengan mendengarkan percakapannya terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik. Prosesnya dulu deh, 1 sampai 5 kan bisa tadi nih. Before listening kita ngapain? Antisipasi topik ya. Biology, once a week, labor, assignment, exam, reading. Berarti ini tentang perkuliahan nih. Mungkin perkuliahannya adalah tentang biologi. Ada manual book katanya, ada kayaknya tentang biologi nih. Nah, 1 selesai. Yang kedua, pertanyaan, antisipasi pertanyaan. During, in, on, ini kayaknya when. Kalau once a week, 2 times a week, how many deh. To do, ini kayaknya what nih pertanyaannya. Ini what barangkali. Ini what juga. Jadi kita nggak pernah tahu persis ya. Kita kan hanya mengantisipasi saja. Nah, benarnya gimana? Kita saat mendengarkan listening itu, nah kita coba nih listeningnya, benar nggak topik tadi kita anggap bahwa perkuliahan biologi dan pertanyaan yang muncul kira-kira adalah ini. Dengarkan baik-baik si latihan halaman 176 ini.
TOEFL exercise 27. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Talk 1. Questions 1 through 5. Nah, dibilang kan, katanya question nomor berapa? 1, 2, 5. Oke, antisipasi nih. Ternyata benar nih tebakan saya. Kalau saya masuk ke nomor 6, what cause a ring of fire? Itu nomor 6, halaman 176. Enggak sama lagi topiknya. Ya, benar tebakan saya berarti. Alright, sekarang Listen to a talk given by a professor. Talk, yes, given by professor. Oke, berarti memang perkuliahan ya, tapi nggak dibilang nih biologi atau gimana. Belajar begitu tebakan kita gimana, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan kita di sana mengetahui teknik itu untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan, bukan harus dilakukan seperti itu, bukan. Oke, dengarkan baik-baik. Notice tadi while listening kita ngapain? Urutan, dengarkan kata-kata yang muncul, lalu berhati-hati sinonim, kemudian dengan urutan. Ya, pasti soal pertama itu di awal-awal, agak tengah dikit nomor 2, tengah lagi nomor 3, agak bawah nomor 4, paling bawah nomor 5. Oke? Right, kita dengarkan dari awal sampai akhir. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? When does the talk probably take place? Apa maksudnya itu? When does the talk probably take place? Nah, kapan si percakapan ini terjadi nih? Dia bilang tentang informasi silabus. Kalau silabus kapan? During a biology session atau in a biology study group on the first day of a class. Oh, ini yang paling tepat. On the first day of a class. Nomor 2. Kalau mau dengarkan detail lagi, silakan diulangi lagi di audio ya. Number 2. How often will Professor Martin give lectures? How often? Lah, benar ternyata how tapi bukan how many. Nggak apa-apa. How often? Good. How often Prof. Martin give lecture. Berapa tadi yang kita dengarkan? Saya mendengarkan kata 2 times a week aja. Nggak tahu saya dia memang Prof. Martin tadi atau gimana itu. Nah, karena saya tangkap ini aja, ternyata benar jawabannya adalah itu. Alright, nomor 3. Number 3. What is the assignment for the next class? What is the assignment for the next class? What is the assignment for the next class? Tadi apa itu yang saya temui dan saya notice adalah ini. Oke? What information is given in the syllabus? Di silabus itu dia berikan tentang apa? What is the information given on the syllabus? Tentang reading assignment. Okay. Number 5. What will the professor use to determine the final course grade? Final course grade-nya. Apa aja yang diambil tadi? Nah, saya dengarkan ini nih di akhir-akhir. Exam and labs word. Jadi ketemu semua jawabannya. Alright.
Nah, begitulah proses mencari jawaban untuk part B dan part C, dan kita sudah bahas yang untuk part A juga. Berarti sudah selesai semua perkuliahan kita. Ini lanjutkan juga nomor 6 sampai nomor 15 ya, ada di audio ya, jangan lupa. Bagi yang berpartisipasi itu akan saya periksa latihannya dan saya kembalikan sebagai bukti bagi saya nanti benar nggak kelasnya jalan. Terus saya memberikan bukti juga siapa yang benar-benar berpartisipasi aktif, karena ini kan terkait dengan post test ya, tentu kita mesti berlaku jujur juga. Jadi bagaimana PPT-nya mengambil tindakan nanti tergantung kepada pusat bahasanya lagi. Right? Saya kira itu saja. Terima kasih partisipasi yang telah diberikan. Kuota yang telah tersedot untuk mendengarkan video ini juga. Dan paling tidak ini proses seperti ini bisa membantu memahami dan diulang-ulang juga ya. Kalau misalnya ragu tentang materi tertentu begitu. Nah, semoga ini bermanfaat untuk karir atau studi ke depan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya, dan selamat latihan karena kita ada meeting 2 lagi untuk review ya. Latihan-latihan sih ingin saya berikan untuk melengkapi pertemuan kita semua ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Misti ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.